Halo teman-teman semua, selamat sore. Pada sore hari ini aku berada di Bangsri, Jepara. Seperti yang teman-teman lihat di belakangku ini adalah garasi pusatnya PO Rimba Raya, sebuah perusahaan transportasi yang awalnya itu dari shuttle HIS gitu. Nah, sekarang di tahun 2024 akhir ini, di momen Nataru ini, Rimba Raya secara mengejutkan jalan antar kota, antar provinsi dari Jepara menuju ke Jakarta. Dan unitnya itu langsung nggak main-main, teman-teman. Di belakangku ini adalah salah satu yang akan jalan sebagai bus antar kota, antar provinsi yang mungkin udah sekitar semingguan yang lalu dia jalan. Tapi hari ini kita nggak naik yang ini, tapi kita akan naik yang lebih spesial lagi yang ada di sana. Nah, sebelum kita memulai bikin trip report tentang bus yang sana, kita akan ngejelasin tentang istimewanya unit yang satu ini. Oke, gimana istimewanya, gimana pelayanan dari Rimba Raya ini? Ikuti terus video kali ini. Jepara, sebuah wilayah yang berada di utara Jawa Tengah, ini memang cukup unik. Bisa dibilang ini bukan kota besar ya, tapi mobilitas masyarakatnya tinggi banget. Terlihat dari ratusan bus keluar masuk wilayah ini setiap harinya untuk melayani masyarakat Jepara yang hendak bepergian. Tak heran, bus dan Jepara itu kayak sesuatu yang nggak bisa dipisahkan gitu. Jauh sebelum adanya tol Trans Jawa dan bus layanan mewah lintasan Malang-Jakarta, Jepara ini menjadi trendsetter bus mewah dan nyaman yang ada di Indonesia loh teman-teman. Ada beberapa faktor kenapa kok Jepara yang jauh dari hingar-bingar perkotaan ini bisnya pada mewah-mewah. Yang pertama, Jepara memiliki salah satu destinasi wisata favorit nasional, yaitu Karimun Jawa. Wisatawan lebih sering nyebrang ke Karimun Jawa itu lewat pelabuhan Jepara ini. Lalu Jepara itu terkenal akan kerajinan kayunya sehingga dijuluki kota ukir. Banyak pebisnis pekerja furniture yang bolak-balik dari Jepara ke ibu kota ataupun sebaliknya dengan mobilitas yang cukup tinggi. Dan yang paling utama hanya buslah yang menjadi moda transportasi yang mudah digapai, dijangkau oleh masyarakat Jepara menuju ke kota-kota lain kayak Jabodetabek, Bandung, Surabaya bahkan ke Denpasar. Tingginya mobilitas warga Jepara ini membuat pengusaha berlomba-lomba menghadirkan bus yang nyaman guna melayani masyarakat wilayah Jepara ini. Salah satunya yaitu pribumi asli asal Jepara, Kecamatan Bangsri, yaitu Rimba Raya. Untuk namanya ini Fabulous Class yang dia dijalankan dengan model super eksekutif dengan konfigurasi tempat duduk 21. Tapi yang spesial bukan itu teman-teman. Mungkin bisa dibilang satu-satunya yang jalan akap. Ini adalah bus dengan sasis Scania K250IB teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingat dulu tuh ada pameran yang mendisplay mobil Transjakarta pakai sasis Scania K250. Nah sekarang sasisnya itu dibeli dan dirubah oleh Rimba Raya menjadi unit antar kota, antar provinsi ini di karoseri Laksana dan menjadi bus seperti ini. Bus ini menggunakan dimensi yang sama dengan bus-bus pada umumnya, yaitu 12 meter ke sana dan tingginya 3,9. Jadi tipenya ini SHD teman-teman. Kalau di Laksana itu XHD. Seperti yang teman-teman tahu, Jepara itu kan luas. Dia akan jemput penumpang di daerah Kelet teman-teman. Daerah paling ujung di Jepara yang berbatasan dengan Tayu, Kabupaten Pati sana. Di sana ya, sana. Nah makanya sebelum bisa berangkat, kita akan review secara singkat aja. Warna dasarnya putih, ada warna hitam gini dan kas warna Tosca, kasnya Rimba Raya teman-teman. Untuk bodinya Legacy SR3 yang terbaru, jadi dia ini udah facelift dari tahun 2022 dulu sebelumnya ketika pas hadir. Selendangnya ada list chrome-nya kayak gini dan sekarang lebih manis. Untuk livery-nya simple kayak gini, ada guratan warna Tosca sama warna birunya ini. Suaranya Scania banget ya. Dia menggunakan mesin itu kalau nggak salah sama kayak K310 DC9 9000 cc. Tapi untuk tenaganya dibatasi 250 horsepower teman-teman. Tapi nggak tahu juga ya dengan model yang sama atau bisa nggak sih dinaik nih tenaganya ngono iso yo. Oke dianu ya wes digarap ASN ya Mas Adi yo. Mungkin tenaganya udah di up teman-teman. Jadi disesuaikan dengan spesifikasi akapnya. Bagian belakangnya itu untuk Legacy SR3 yang terbaru itu ada beberapa. Ada yang
mode standar, ada yang mode variasinya. Ini kalau dilihat ini mode variasi nih, kayak gini. Jadi SR3 Ultimate Neo Panorama R ada belakangnya. Wah, keren banget asli. Yang beda dari SR3 dulu sama sekarang itu, sekarang ini lampunya ada guratannya, terus ada lekukannya ini, knalpot bohong-bohongannya jadi lebih kecil, dan lampu garudanya hilang jadi lampu tombak. Kalau teman-teman mau booking tiketnya udah tersedia di online ticketingnya Rimba Raya maupun di Traveloka ataupun Redbus ataupun online travel agent lainnya, teman-teman. Nah, kalian pasti penasaran bagian dalamnya kan? Yuk langsung aja kita review bagian dalamnya. Oke, langsung aja kita masuk. Ini masih baru dibersihin. Nah, kita lihat untuk bagian wah, ada motong keramik. Dashboard terbarunya Laksana. Kita lihat kayak gini. Speedonya tuh dia agak tegak gitu, teman-teman. Jadi pandangannya driver itu jadi enak gitu. Masih ada lega-legnya, dan untuk transmisinya dia nggak pakai OptiCruise tapi pakai ZF. Jadi ini disesuaikan dengan dulu speknya bus ini, yaitu spek bus dalam kota, city bus gitu. Cuman karena sekarang mungkin udah di setting juga sama UT, jadi disesuaikan dengan kebutuhannya sebagai bus akap. Kita coba masuk ke dalam. Ada lekatnya, dia pakai kaca tembus pandang gitu, teman-teman, dari atas sampai ke bawah. Oke, langsung aja kita menuju ke seatnya ya. Nah, kita tutup. Di sini ada TV 2, terus di sini ada seat konfigurasi 21, kita hitung berapa totalnya ya. Sebelah sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 berarti 16. 16 tambah 6, isinya cuma 22 seat aja, teman-teman. Ini dia kursinya empuk, pakai Aldila yang lama ini, yang SE model lama dengan armrest seperti ini. Yang di bawahnya sini ada tempat untuk botol atau cup holder untuk ngerebahin pakai ini. Dia dilengkapi dengan selimut bed cover, selimut yang hangat, lalu ada bantal, tulisannya Rimba Raya Premium. Kita geser ke belakang. Nah, kayak gini. Buat harganya ini cukup murah, teman-teman. Apalagi untuk Rimba Raya di musim Nataru ini dia harganya nggak naik. Jadi untuk perkenalan, jadi harganya tetap, yaitu 280.000 aja dari Jepara menuju ke Jakarta sampai ke Poris dia. Kayak gini, jarak antar seatnya longgar sampai belakang. Nah, belakangnya tempat istirahat untuk driver, dan untuk toiletnya di bawah seat juga disediain dispenser. Ini masih belum diisi teh, kopi dan sebagainya. Mungkin ketika pas balik lagi dari kelet akan diisi, teman-teman ya. Nah, ini toiletnya, ada pintunya di tengah sini. Tangganya agak curam ya. Ini kalau nyala ini di mana yo? Oh, udah nyala nih. Nah, toiletnya kayak gini. Posisinya turun banget, agak curam gitu. Tapi dengan toilet tengah ini bisa menghemat space ruangan, jadi nggak usah ngasih di belakang situ, nggak usah ngasih tempat untuk toilet lagi, teman-teman. Untuk smoking area bisa langsung aja maju ke depan sana. Jadi ini standar dari bus-bus Jeparaan ya, yang dikasih sekat kayak gini. Nah, ini dia teman-teman unit yang spesial dari Rimba Raya Premium. Sebelumnya mohon maaf ya kalau suaranya itu kecampur agak berisik karena di sebelah sana, nah itu ada tempat pemotongan kayu. Dan di sebelah sini ada orang motong keramik. Wah, jadi combo banget ini. Tapi insya Allah dengan mic ini insya Allah aman sih ya. Oke, kita langsung aja mulai review unit paling top of the topnya Rimba Raya Premium. Dan mungkin ini adalah bus full sleeper tronton pertama di Pulau Jawa mungkin ya, karena yang di Sulawesi udah ada duluan yang kayak gini, yaitu punya Putrajaya. Speknya mirip-mirip tapi ada satu yang membuat beda, teman-teman. Kita mulai dari depan ini. Untuk bodi dari bus ini dia menggunakan Legacy SR3 Neo Suite Class, teman-teman.
Tapi untuk suite class atau sleepernya itu yang versi up, yang namanya itu Grand Suite Class. Nah, untuk bagian depannya ini, dia juga udah mengalami facelift dibandingkan dengan model asli SR3 sebelumnya yang muncul di tahun 2022 kemarin. Yuk kita amati ya. Jadi untuk SR3 Neo yang terbaru, ini udah built-in winglet. Jadi nggak perlu pasang winglet lagi. Ada wingletnya di sini dan ada lampunya di sini, terus ada lip spoiler di sini di depan. Nah, ini udah built-in dari karoserinya. Lalu yang beda lagi dari sini, bukan lampu sih, bentuk LED yang ada lampu kabutnya ini. Dulu warnanya itu chrome yang mengkilap gitu loh. Sekarang kayak chrome yang setengah doff. Itu namanya kalau nggak salah kemarin aku tanya Argentum Chrome namanya teman-teman di sini. Terus untuk lampunya ini ada perbedaan, yaitu di sini udah dikasih lampu ice blue kayak gitu. Dan di sini udah ada DRL-nya di sini dan garnisnya ini nyambung ini, warna putihnya ini sampai ke sini. Itu yang terbaru dari Legacy SR3 Neo, teman-teman. Di sini tulisan Legacy, keluarga Legacy series. Bus ini lahir udah dikasih running tag Tanjung Priok Poris. Oh, berarti rutenya ke atas ini, teman-teman. Lalu di sini pemisah kacanya itu dia dikasih ornamen yang kayak double deckernya yang di SR3. Ada lampunya yang ada lagi nih. Selain itu sama sih, dia menggunakan bodi dengan tinggi 3,9. Jadi sleeper itu kemarin pas aku tanya di Laksana emang nggak bisa untuk tinggi untuk yang bus dengan non tronton atau non premium. Karena ini unitnya pakai sasis premium, jadi dia bisa tinggi, teman-teman, sampai 3,9 tingginya. Di sini untuk yang Scania New Bus Generation, dia logonya udah timbul di sini. Jadi sudah timbul, ada tulisan Scania gede gitu. Kita geser ke samping. Bus ini memiliki tinggi 3,9 dan panjang ke belakang itu 13,5 meter sesuai dengan regulasi Big Bus, Maxi Bus yang ada di Indonesia, teman-teman. Untuk liverynya simple, warna dasarnya putih, warna Tosca di sini dan tulisan Rimba Raya Premium di sini. Untuk tangkinya Scania di depan, bisa diakses dari kanan maupun kiri sama. Dia itu K450 dan K410 CB itu dia malah turun untuk kapasitas bahan bakar yang dulu K410 itu yang IB itu 450 liter, ini cuma 410 liter, teman-teman. Turun karena di sana ada AdBlue. Ada AdBlue kurang lebih sekitar 45 liter. Nanti kita akan ke sana. Satu lagi yang membedakan dengan Scania K410 CB yaitu untuk tipe K450 ini sistem pengeremannya udah menggunakan disc brake. Jadi diklaim bisa lebih pakem, apalagi dibantu dengan sistem retardernya Scania yang terkenal mantep banget. Bisa ngurangin kecepatan dengan kontan tapi penumpangnya masih tetap merasa nyaman. Dengan bodi 3,9 dan ada ruangan untuk sleeper ini, otomatis untuk tingginya bagasi akan berkurang. Tapi untuk ukuran bus sleeper, bagasinya ini dari sini ya. Bisa buka lagi? Oh, bisa. Nah, ini lumayan tinggi, teman-teman, dibandingkan dengan bus-bus sleeper yang non tronton atau non premium gitu. Jadi dia bisa dibuat bodi tinggi. Nanti kalau misalkan penumpangnya bawa kardus, bawa koper, dia akan bisa muat lebih banyak kayak gitu. Ih, abot banget. Anyar ya. Kalau tadi namanya Fabulous, ini Marvelous. Ada hashtagnya Ayo Neng Rimba Raya melangkah bersama kami. Dia AC-nya pakai Songse. Kalau AC-nya pakai Songse, wah, dan bisa dipastikan AC-nya bisa bikin menggigil karena dinginnya top banget. Ini Yuti, ATPM-nya Scania, ATPM tunggal. Dan ini adalah axle belakangnya. Jadi dengan panjang 13,5 meter, axle belakang ini sangat berfungsi dan sangat berperan untuk melakukan manuver, membantu manuver driver. Sudut beloknya nggak terlalu lebar, jadi dia bisa berbelok berseberangan dengan yang depan situ. Untuk AdBlue di sini, yang mana AdBlue ini adalah cairan yang membantu untuk menjernihkan emisi gas buang, sehingga bus ini udah sesuai standar emisi Euro 5, teman-teman. Kalau nggak salah ini 45 liter atau 48, aku lupa. Dari konsumsi pemakaian AdBlue ini sekitar 5% dari bahan bakar, teman-teman, di sini. Sekarang kita geser ke belakang. Bagian belakangnya sama dengan yang tadi, yang Scania K250. Dia tipenya R nih. Jadi yang belakangnya ini lebih keker, bisa dibuat variasi lampu belakang ini. Dan ini ramah buat tukang lampu yang bagian belakang ini, teman-teman. Mulai dari atas ada online ticketing Rimba Raya untuk mengurangi blind spot driver, dipasang CCTV di atas itu atau kamera mundur. Pakai lampu tombak
yang melintang kayak gini, bukan lampu Garuda lagi. Kalau menurutku lebih cocokan lampu Garuda ya, sing ini ya. Ini lebih kaku nih jadinya ya. Tapi nggak masalah, itu masalah selera. Seperti yang saya kasih tahu tadi, di sini ada guratannya untuk stop lampnya. Di sini juga ada tambahan stop lamp. Kalau di sini knalpotnya jadi kecil. Dan ini kalau orang nggak ngeh, kalau misalnya lepas mati, ini L ini, lampu L ini nggak dikira lampu, dipikir cuman hiasan doang. Tapi emang ada lampu untuk sen ngalirnya teman-teman. Ayo kita buka mesinnya. Set. Nah, ini adalah mesin yang mampu mengeluarkan tenaga hingga 450 horsepower. Seperti yang kita tahu, Scania itu masuk di Indonesia untuk yang Euro 5 itu ada 3. K360 yang non-tronton, K410 dan K450. Untuk K450 ini kodenya BC13-143. Paling levelnya paling tinggi, kapasitasnya 13.000 cc teman-teman. Jadi gede banget, monster hitungannya. Dibuat rute Jakarta-Jepara, wah mesti lari gitu. Tapi tergantung drivernya juga sih, mau disetting lari kenceng atau mau disetting biasa pun juga gak masalah. Tapi yang jelas kayaknya ini bakal jadi pelari karena berangkatnya itu cenderung relatif belakang dibandingkan dengan bus-bus Jeparaan pada umumnya. Dia berangkatnya dari sini 4:30 dan keberangkatan dari Jepara terminal itu sekitar habis maghrib teman-teman. Jadi yo bisa dibilang belakang ya, jam-jam belakang ya. Oke, kayak gitu. Oke, habis ini kita akan lihat interiornya kayak gimana. Interiornya yang paling main blowing teman-teman menurutku. Kita langsung aja menuju ke dalamnya ya. Saya tak lepas dulu. Ini udah pakai karpet mie kayak gini. Jadi keuntungan dari karpet mie ini bisa menyaring kotoran yang ada di luar. Misalkan alas kaki kita bawa kotoran, dengan masuk ke sini udah kegesek-gesek gini, jadi nanti masuk ke ruang slipernya meminimalisir bawa kotoran kayak gitu teman-teman. Kita ke ruang kemudinya ini ya teman-teman ya. Wah, kayak panggung nggak sih? Iya rasanya naik loh, agak naik teman-teman. Nah mungkin menyesuaikan dengan dashboardnya Scania series yang terbaru, yang infonya ini nggak boleh diotak-atik. Jadi nggak boleh dibongkar, jadi ketika jadi sasis sampai jadi dashboard, jadi kayak gini. Makanya kalau kita lihat dari segi desain ini kayaknya sama Laksana nggak masuk yo. Beda yo. Agak aneh gitu. Tapi beda sih, blacknya Volvo kayak beda. Volvo masuk teman-teman. Kalau ini kayak aneh jadinya. Jadi menonjol ke depan gitu. Tapi overall nggak masalah. Itu masalah selera kembali lagi. Untuk Scania New Bus Generation ini, setirnya ini udah kayak truk yang di Eropa sana. Yang terbaru kalau teman-teman sering main ETS, ya ini setirnya kayak gini. Dia pala 4, lebih modern, tengahnya lebih kecil, dan untuk cluster instrumennya dia lebih mewah. Ada ketambahan indikator AdBlue di sini teman-teman. Terus untuk pengaturan bisa dari sini semua, bisa diatur di sini. Di sini ada retarder, terus bisa manual ataupun matic lewat sini. Dia menggunakan transmisi dari OptiCruise. Dan dengan segudang fitur safety yang ada, ini ada tambahan lagi nih teman-teman. Dia parking brake-nya udah pakai elektrik, jadi tinggal ditekan tes gini aja, dia udah rilis. Tapi dia nyambung dengan seat belt teman-teman. Jadi kalau misalnya dicetik gitu, dia baru bisa rilis untuk parking brake-nya. Jadi itu adalah salah satu safety dari Scania, biar driver itu nggak lalai, tetap menggunakan sabuk pengaman atau safety belt. Oh iya, satu lagi teman-teman. Untuk yang Legacy SR3 ini bisa di custom pintunya itu ini pakai power window. Jadi untuk nurunin kaca ini tinggal tekan ini aja. Kayak di mobil-mobil gitu. Mantap-mantap. Nah, ini yang aku bilang mind blowing nih teman-teman. Oke, kita masuk sini. Wah, enak Pak. AC-nya adem. Nah, ini ada sleeper dengan satu-satu kayak gini. Kalau teman-teman lihat dengan posisi badanku gini, ini udah sempit karena dia menggunakan tipe Grand Suite Class. Jadi Suite Class yang modelnya itu baru dan dia lebih lebar dari sisi ukuran. Yang pertama pakai itu kalau nggak salah PO Putrajaya di Makassar sana, yang jalan Makassar Palopo sama Sorowako. Yang pertama pakai itu, terus beberapa PO akhirnya ikut menggunakan tipe Grand Suite Class. Yang itu kalau nggak salah juga sleeper, dia pakai Volvo, tapi full isinya 28 seat. Nah ini cuma 26 seat. Kenapa kok beda? Karena
Untuk bus Sulawesian itu dia nggak memerlukan toilet. Kalau yang di sini dia ada toiletnya di situ dan ada ruang tengahnya situ, jadi space-nya berkurang teman-teman kayak gitu. Kursinya dia menggunakan kursi dari Versa. Dia ini menggunakan prinsip zero gravity teman-teman. Nah, selimut tebel nih. Saya pinggirnya saya di plastik sih. Nah ini teman-teman. Jadi dia tidur turun ke bawah bagian pantat kita di sini. Terus ini naik lalu turun lagi ke sini. Nah, kalau aku kemarin lihat di Jepang tuh ada bus namanya Kanto bus, itu modelnya kayak gitu juga, zero gravity gitu. Jadi sistemnya itu seakan-akan kita itu enak gitu teman-teman, kayak melayang gitu. Padahal yo modelnya kayak gini dan ini tinggi banget loh, 1 jengkal. Bisa direbahin pakai tuas di sini. Nah, bisa direbahin gini dan untuk laksana itu cenderung lebih rebah dibandingkan kayak misalkan kita bilang Dream Coach dan Avante series. Ini dia lebih rebah keuntungannya. Dan juga di sini ada seat belt untuk faktor safety, di sini juga ada. Di situ ada audio video on demand yang bisa digunakan. Itu basisnya Android. Jadi kalau misalkan kita mau YouTubean bisa di situ. Nanti pakai headsetnya pakai headset Bluetooth. Kita balikin lagi teman-teman. Untuk yang depan nanti dulu ya. Itu yang spesial nanti soalnya. Kita sekarang ke tengah dulu. Di sini ada toilet. Sempit banget ya perasaan. Iya nggak sih? Ya enggak lah. Ntar tak kasih tahu toiletnya gimana. Terus di sini juga ada smoking area. Loh. Jadi warga yang suka ngerokok yang naik bis tetap bisa rokokan di sini. Ini total sampai ke belakang ada 26 seat dan ini sempit gitu. Makin ke sini kok makin sempit yo. Ruangan kandang macannya driver untuk istirahat ada di sini. Jadi kalau di total berarti berapa ya? 27 sleeper ya. Tapi satu untuk kru di sini teman-teman. Interiornya dia lampunya warm white kayak gini. Sekarang udah jarang yo sing warnanya biru guys, gak enak paling Mas ya. Sulap buat tidur tuh menusuk mata teman-teman, warna biru. Kalem gini, warm white gini buat tidur tuh enak. Yang atas maupun yang bawah. Nah, buat teman-teman yang misalkan pengen view atau pengen view-nya tinggi ketika pas naik bus bisa milih atas. Dan kalau misalkan mesenin orang tua, orang sepuh biar nggak harus naik-naik untuk menjangkau sleeper ini, kalian bisa memesankan di bawah. Lagian yang di bawah itu kalau yang non premium mobilnya itu dia nggak limbung, tapi nggak tahu juga kalau mobilnya kan premium, asisnya premium, jadi kayaknya sama-sama nggak limbung ya, kan dia kan kokoh bagian rangka sasisnya gitu. Terus apalagi yo, kita coba di bawah dulu deh. Nah, di bawah ini, wah enak pak, turunnya enak banget lagi. Bahannya juga rasain gini tuh rasanya premium gitu loh. Direbahin gini bisa. Dan ini ada palu pemecah kaca teman-teman di sini. Terus di bawah sini di sini juga ada jendela. Terus tapi untuk yang seat nomor ini ada pintu daruratnya kayak gitu. Oke. Oh sekarang kita coba di atas ini. Cara naiknya gimana mas? Nah untuk cara naiknya itu kalau kita misalkan mau naik dari sini, pegangan ini. Nah. Nggak begitu susah, tapi kalau orang yang sepuh kayaknya juga PR sih. Makanya kalau memesankan orang tua, harap di bawah aja. Untuk semua tipe model sleeper kayak gini teman-teman ya. Sekarang kita akan nyoba sleeper yang ini masih satu-satunya di karoseri Laksana. Yuk langsung aja ke depan. Nah ini yang bisa aku bilang inovasi dari karoseri Laksana dan kolaborasi dengan Dream Baraya. Jadi ada sleeper yang posisinya ini ada di depan, tapi untuk naiknya kayaknya butuh atraksi deh. Lihat tuh. Di tangganya ini didesain simple kayak gini. Dan kita bisa menjangkau ini. Saya tak pikirin sih caranya. A few moments later. Agak sedikit tricky teman-teman ya. Jadi naik di sini. 1. Pegangan ini. 2. Set. Lalu kita masuk tak pegangan ini dulu. Nah. Tak pindah ya. 3. Tuh. Ini emang agak tricky sih teman-teman. Ini kalau misalkan busnya sedang berjalan, saya tak pindahin ini saya. Ini kalau sedang busnya berjalan, kayaknya untuk naik di sini tuh agak gimana gitu ya. Soalnya kan ini langsung lost ke kursinya si driver atau tempatnya driver. Jadi ini tuh bisa dibilang kalau di karoseri Tentrem itu Grand Captain. Posisi sleeper berada di atasnya ruang kru kayak gini. Cuman gimana ya untuk naiknya agak effort teman-teman. Untuk yang anak-anak muda sih nggak masalah ya. Tapi kalau untuk orang yang sepuh gitu mendingan nggak di sini. Tapi untuk view
di sini enak sih teman-teman. Lalu bisa kita lihat di sini ada AVOD-nya di sini, terus di sini ada lover AC yang lengkap dengan port USB dengan Type C-nya di situ. Di sini ada lampu baca. Nah, kayak gini, kita bisa rebahan kayak gini, lihat view-nya nih. Set kayak gini, seperti yang aku bilang tadi dengan konsep zero gravity. Di sini ada ruang untuk nyimpen. Dan di situ langsung. Tapi iya yo, klik misalnya ora, klik ngerem dua dak kutah ngenai head unit. Tapi iki nganu Pak, klik misalnya wong sing agak introvert itu udah PR iki. Soalnya kita iya orang masuk nyawang kene langsung. Untuk ruangannya ini kayaknya lebih sempit ya dibandingkan dengan Grand Captain ya. Dan kalau kita ngomongin masalah view di depan, lalu luasnya ruangan ini dan cara masuknya ini, ya mohon maaf buat temen-temen Laksana untuk tentrem satu step di atas ini. Jadi aku bisa munggah. Iso. Ora iki kuat. Masuk. Dan infonya kita nanti unitnya bukan yang ini, yaitu unit yang satunya yang sekarang lagi putar balik dari Jakarta ke Jepara ini, nyampe langsung nanti putar balik lagi menuju ke Jakarta lagi. Jadi ini unit yang masih fresh, kita nanti ikut unit yang barusan datang dari Jakarta, tapi unitnya sama, persis kayak gini. Itu aja sih teman-teman. Ini juga ada bantal, ada selimutnya di bed cover gini. Mantap pas pokoknya. Kita nanti akan duduk di sini sama di sini. Kita akan lihat apa ya, balapan Trans Jawa, bus Muriaan. Masuk malam Senin, Pak? Minggu. Oh iya, malam Senin yo. Makanya putar balik ya. Nah, malam Senin menggunakan bus Rimba Raya Premium ini yang Scania K450. Mantap. Untuk cikan dari dulit gini. Oh iya, mungkin yang ngisar gini ya. Bisa. Jajal medun ya. Jajal medun aku sih, medun sih baru aku. Jajal medun ya. Ya tapi kudu kondisi bus berhenti ya Ki ya. Iya, Melaku ya. Nibani krune. Gampang sih medune. Penak medune. Cuma harus berhenti dan pas parkir. Ya wes, coba aku rekaman aku tak medun. Bingung tak step dhisik. Ki sikile kene. Wes. Ini cekelan di Kene. enak medune ya. Enak medune. Mungkin kita belum terbiasa teman-teman dengan model kayak gini karena ini prototipenya dari Laksana dan Rimba Raya. Baru ini dok, Grand Captain versi Laksana. Oke teman-teman, ini jam 16.35, unit yang satunya udah balik lagi dari Kelet. Ini akan diberangkatkan 2 unit menuju ke Jakarta. Jadi untuk ngelen akap ke Jakarta, amunisinya Rimba Raya itu ada 4 dari mobil premium semua. 2 unit K450 dengan model kayak gini, dan ada 1 unit yang Scania K250 dan satunya itu yang Osor 1836 bodinya Evolander. Wah itu ganteng banget ya kalau yang keresannya ini, nggak kalah ganteng dengan yang ini. Bentuknya ceper, sporty banget, 360 horsepower. Wah siap diajak balap di Trans Jawa. Akhirnya 2 unit bus Rimba Raya Sleeper dan Super Eksekutif ini berangkat duluan. Kalau tak pikir-pikir sih mending nunggu di garasi aja deh. Lebih nyaman dan ada ruang tunggu yang ber-AC. Hahaha.